Walida Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu alal asahi bi Ghazzata. Imam Syafi'i dilahirkan berdasarkan pendapat yang paling sahih, berdasarkan pendapat Ashah, dilahirkan di Gaza, di Palestina sekarang. Allati tuwfiya fiha Hashimun jadun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Gaza tersebut adalah tempat yang Hashim, kakeknya Nabi Muhammad, meninggal di tempat tersebut. Wakila bi Asqalana. Menurut satu pendapat, Imam Syafi'i itu meninggal di Asqalan. Asqalan itu kalau dulu daerah Syam, kalau sekarang daerah Israel. Asqalan. Wakila bi Mina. Menurut satu pendapat di Mina. Sanata khamsina wa mi'atin. Nah, dari pendapat tersebut yang ikhtilaf tempat itu menyebutkan meninggalnya di tahun 150 Hijriah Imam Syafi'i. Dilahirkan 150 Hijriah. Summa humila ila Makkah wa huwa banu sanataini wa nasya'a biha. Kemudian Nabi Muhammad dibawa ke Mekah. Imam Syafi'i dibawa ke Mekah dalam usia saat dia berusia 2 tahun dan dia tumbuh di Mekah. Wa hafizal Qur'ana wa huwa banu sab'i sinina. Dan Imam Syafi'i telah menghafal Al-Qur'an dalam umur 7 tahun. Saat umur 7 tahun. Wal Muwatta dan hafal kitab Muwatta. Wa huwa banu asyratin saat beliau umur 10 tahun. Wa tafaqa ala Muslim ibn Khalid mufti Makkah. Dan Imam Syafi'i telah belajar fikih kepada Imam Muslim ibn Khalid, seorang mufti di Mekah, al-ma'rufi bizanji, yang Imam Muslim bin Khalid itu terkenal dengan Az-Zanji, Imam Zanji, li syiddati syukratihi, karena dia sangat hitam. Zanji itu negro. Min babi asma'il adadadi. Syukrah itu termasuk daripada bab nama-nama atau kata-kata benda yang merupakan sinonim, merupakan antonim, lawan kata. Wa azina lahu fil ifta'i wa huwa banu khamsa asyrata sanatan. Dan Imam Muslim bin Khalid mengizinkan Imam Syafi'i untuk berfatwa saat usia Imam Syafi'i 15 tahun. Ma'annahu nasya'a yatiman fi hijri ummihi. Padahal Imam Syafi'i itu tumbuh dalam keadaan yatim di bawah asuhan ibunya. Sudah meninggal ayahnya kan sebelum Imam Syafi'i lahir. Fi qillatin minal aishi wa dhiqi halin. Pada serba kekurangan dalam kehidupan, artinya miskin, wa dhiqi halin, dan keadaan yang sempit. Jadi Imam Syafi'i itu orang miskin dan juga orang susah. Dan juga seorang anak yang yatim. Wa kana fi sibahu yujalisul ulama'a wa yaktubu ma yastafiduhu fil izami wa nahwiha. Dan Imam Syafi'i itu pada masa kecilnya dia selalu berkumpul, bermujalasah bersama para ulama, dan dia menulis sesuatu faedah yang dia dapatkan, ditulang dan semacamnya. Hatta mal aminha hubaban. Sampai-sampai Imam Syafi'i itu memenuhi guci dengan tulang dan semacamnya, karena nggak mampu untuk beli kertas. Jadi pelajaran yang dia dapatkan ditulisnya di tulang. Summa rahala ila Malikin bil Madinah walazamahu muddatan. Kemudian Imam Syafi'i pergi kepada Imam Malik yang berada di Madinah, walazamahu muddatan, dan Imam Syafi'i bermulazamah belajar kepada Imam Malik selama beberapa waktu. Summa qadima Baghdad sanata khamsin wa tis'ina wa mi'atin fa aqama biha sanataini. Kemudian Imam Syafi'i pergi ke Baghdad di tahun 19
1095 Hijriah. Jadi ketika Imam Syafi'i umur 45 tahun. Kemudian Imam Syafi'i bermukim di sana selama 2 tahun. Fajtama'a alaihi ulama'uha. Maka berkumpullah ulama-ulama Baghdad kepada Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i selesai setelah belajar sama Imam Malik, beliau berangkat ke Baghdad saat umur 45 tahun. Kemudian saat sampai ke Baghdad, ulama-ulama Baghdad itu belajar kepada Imam Syafi'i. Wa raja'a katsirun minhum an mazabiha kan wa 'alaiha ila mazhabihi. Dan kebanyakan ulama Baghdad itu keluar dari mazhab yang dulu mereka bermazhab dengan mazhab tersebut. Pindah ke mazhabnya Imam Syafi'i. Jadi mereka menarik diri daripada mazhab yang dulu dia anut, berpindah kepada mazhabnya Imam Syafi'i. Wa sannafa biha kitabahul qadima, dan Imam Syafi'i mengarang kitabnya yang Al-Qadim, yang memuat pendapat Al-Qadimnya, pendapat yang lama. Imam Syafi'i kan ada pendapat Qadim, pendapat hadis. Nah, itu pendapat Al-Qadimnya ini kitab-kitabnya dikarang di Baghdad. Summa ada ila Makkah fa aqama biha mudatan. Kemudian Imam Syafi'i kembali ke Mekah dan dia bermukim di Mekah selama beberapa waktu. Summa ada ila Baghdad sanata 98 wa 100 fa aqama biha syahran. Kemudian dia balik lagi ke Baghdad di tahun 198. Kemudian Imam Syafi'i bermukim di Baghdad selama 1 bulan. Summa kharaja ila Misra, kemudian dia pergi ke Mesir. Walam yazal biha nasyiran lil ilmi mulaziman lil istighali bi jami'ihal atik ila an asabathu darbatun syadidatun. Dan Imam Syafi'i terus menerus di Baghdad, di Mesir, terus menerus menyebarkan ilmu di Mesir dan terus menerus bermulazamah, duduk bareng, artinya bertukar pikiran, lil istighali bi jami'iha, untuk menyibukkan diri di universitas yang di Mesir, di tempat belajar yang di Mesir yang bernama Al-Atiq, sampai beliau terkena pukulan yang keras. Terkena pukulan Imam Syafi'i. Famarido, kemudian dia sakit bisa biha sebab pukulan tersebut ayaman selama beberapa hari. Halamakila, berdasarkan kisah yang disebutkan oleh sebagian ulama. Sumantaqala ila rahmatillahi, kemudian beliau meninggal, pindah ke rahmat Allah, maksudnya meninggal. Wa qutbul wujudi yaumal jum'ati. Dan Imam Syafi'i itu julukannya adalah Qutbul Wujud. Meninggalnya di hari Jumat Salkho Rajabin, awal bulan Rajab, sanata arba'in wa mi'ataini, di tahun 204 Hijriah. Wadufina bil qarafati ba'dal asri min yaumihi, dan dia dimakamkan di pemakaman Al-Qarafah setelah asar, di hari itu juga, di hari beliau meninggal, langsung dimakamkan. Wa antashara ilmuhu fi jami'il afaqi, dan ilmunya Imam Syafi'i itu telah menyebar di seluruh penjuru. Wa taqaddama ala la'immati fil khilafi wal wifaqi, dan Imam Syafi'i telah mengungguli para imam yang lain di dalam permasalahan atau di dalam hal yang khilaf, yang diperbedakan pendapat, yang ada perbedaan pendapat, atau di permasalahan yang wifaq, yang tidak ada perbedaan pendapat, yang sepakat. Wa alaihi milal hadisul masyhuru, dan ada suatu hadis yang masyhur yang dapat diarahkan hadis ini kepada Imam Syafi'i, yang berbunyi alimu Quraisyin yamla'ul arda ilman. Ada seorang yang berilmu dari Bani Quraisy yang dia memenuhi bumi dengan ilmunya.
Wa min kalamihi radhiyallahu taala anhu, dan di antara perkataan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, amattu matami'i farahtu nafsi, saya telah mematikan sifat-sifat ketamakanku sehingga saya bisa membuat jiwaku tenang. Fa inna nafsa matami'at tahunu, karena sesungguhnya jiwa itu selama dia tamak maka jiwa akan terhina, maka dia akan menjadi hina. Wa hayyaitul kunu'a wa kana maitan, dan saya telah menghidupkan sifat-sifat qanaah, yang mana sifat-sifat qanaah tersebut tadinya itu mati. Fa fi ihyaihi irdun masunu, karena di dalam menghidupkan sifat-sifat qanaah harga diri terjaga. Di dalam ta'liqnya fi nusqatin irdi al-Mujairimi, di dalam satu naskah yang dikutip oleh Hasyah al-Mujairimi, ungkapannya adalah irdi, jadi harga diriku. Kalau irdun cuman harga diri saja. Iza tama'un yahillu biqalbi 'abdin, jika sifat tamak telah menempati, jika sifat tamak menempati, bukan telah ini fi'il mudhari'. Jika sifat tamak menempati satu hati daripada seorang hamba, jika sifat tamak menempati hati daripada seorang hamba, halathum hanatun wa alahu hunu, maka kehinaan telah menguasai dirinya, telah menguasai hatinya itu. Walahu aidan radhiyallahu ta'ala anhu, dan Imam Syafi'i juga memiliki perkataan, semoga Allah meridhai beliau, mahakka jismaka mislu zufrika, tidak ada yang bisa menggaruk tubuhmu yang semisal kukumu. Jadi tidak ada yang bisa menggaruk tubuh kita yang kenikmatannya itu menyetarai atau semisal dengan kuku kita sendiri. Fatawala anta jami'a amrika, maka sebab hal tersebut engkau urusilah seluruh urusanmu. Wa idza qasadta li hajatin, dan jika engkau menginginkan suatu keperluan, jika engkau bertujuan terhadap suatu keperluan, faqsid li mu'tarifin biqadrika, maka engkau bertujuanlah kepada orang yang mengetahui kadarmu. Jadi jika kita memiliki suatu kebutuhan, kita perlu untuk ditolong, maka minta tolongnya itu kepada orang yang mengetahui kadar kita, agar tidak dihinakan. Jadi begitu. Wa qad afrada ba'du ashabi fi fadlihi wa karamihi wa nasabihi wa sya'rihi kutuban mansyuratan, dan sebagian ashabu Syafi'i telah membuatkan kitab-kitab khusus, yang kitab-kitab tersebut terkenal untuk apa? Untuk di dalam menjelaskan keutamaan Imam Syafi'i dan kedermawanan Imam Syafi'i, kemuliaan Imam Syafi'i dan nasab Imam Syafi'i dan syair-syair Imam Syafi'i. Wa fi ma zakartu tazkiratun ulil albabi, dan hal yang aku telah sebutkan merupakan pengingat bagi orang yang memiliki pikiran. Walaula khauful malali la syahantu kitabi hadza minha bi abwabin, dan kalaulah tidak takut membosankan, pasti akan aku uraikan, akan aku jelas secara panjang lebar kitabku ini daripada tentang Imam Syafi'i di dalam beberapa bab, dengan beberapa bab. Tetapi karena beliau tidak ingin atau beliau takut kitabnya ini membosankan, maka nggak panjang lebar, cuman secuil saja daripada tentang Imam Syafi'i. Wa zakartu fi syarhil minhaji wa ghairihi ma fihi al-kifayatu, dan pembahasan tentang Imam Syafi'i di dalam kitab Syarah Minhaj dan selainnya itu cukup. Jadi kalau yang pengen lebih lebar penjelasan tentang Imam Syafi'i, merujuk kitab-kitab tersebut.